Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai derajat disosiasi serta hubungan antara dua tetapan kesetimbangan atau lebih. Langsung saja, untuk yang pertama adalah derajat disosiasi atau disimbolkan dengan alfa. Nah, derajat disosiasi ini merupakan jumlah mol suatu zat yang terurai dibagi dengan jumlah mol zat sebelum mengalami penguraian. Atau kalau misalkan dituliskan dalam bentuk rumus, alfa sama dengan jumlah mol zat terurai dibagi dengan jumlah mol zat mula-mula. Ada 3 ketentuan yang didapatkan berdasarkan pada nilai derajat disosiasi dari hasil perhitungan. Kalau derajat disosiasinya itu nilainya adalah sama dengan 0, maka tidak terjadi disosiasi atau tidak terjadi penguraian. Jika nilai alfa di antara 0 dan 1, maka terdisosiasi sebagian. Sedangkan jika alfa sama dengan 1, maka dapat disimpulkan bahwasanya itu merupakan terdisosiasi sempurna. Langsung ke contohnya. Diketahui reaksi kesetimbangan HI membentuk kesetimbangan dengan H2 dan I2 sudah disetarakan seperti ini. Jika 0,1 mol gas HI dimasukkan ke dalam wadah sebesar 1 liter dan dipanaskan pada 100 derajat Celcius, terbentuk 0,02 mol gas I2. Tentukan derajat disosiasi atau alfa pada saat setimbang. Oke, langkah pertama dituliskan reaksinya, karena kebetulan reaksi pada soal sudah setara. Kemudian tulis mula-mula reaksi setimbang. Pada saat mula-mula ada 0,1 mol gas HI. Untuk H2 sama I2 tidak ada datanya. Oke, dimasukkan ke dalam wadah sebesar 1 liter dan dipanaskan pada 100 derajat Celcius. Terbentuk 0,02 mol gas I2. Terbentuk 0,02 I2. Maka ini nanti naik ke atas untuk I2 menjadi 0,02. I2 koefisiennya 1, H2 juga akan memiliki mol yang sama. Untuk HI koefisiennya 2, berarti berlaku kelipatannya, yaitu 0,02 dikalikan 2, 0,04. Sehingga pada saat setimbang untuk HI, 0,1 dikurangi 0,04, ini 0,02, yang ini 0,02, kemudian yang ini 0,02. Ini satuannya adalah 0. Jadi pada saat setimbang, kita sudah mendapatkan mol masing-masing senyawa yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan. Kita tentukan derajat disosiasinya, kita tuliskan dulu rumusnya. Derajat disosiasi adalah mol zat terurai atau yang bereaksi dibagi dengan mol mula-mula. Nah, ini yang ditanyakan adalah derajat disosiasi untuk senyawa, yaitu untuk yang HI. Yaitu untuk 0,04 untuk zat yang terurai nilainya adalah 0,04. Kemudian untuk mol mula-mulanya adalah 0,1. Ketemu 0,4. Kalau seandainya yang ditanyakan adalah bagaimana kemungkinan untuk disosiasinya, maka kalau 0,4 itu berarti nilainya di antara 0 sampai dengan 1, berarti untuk HI itu dia akan terdisosiasi sebagian menjadi H2 dan I2. Jadi seperti itu. Terus bagian yang kedua yaitu mengenai hubungan dua nilai K atau lebih. Perhatikan. Nanti akan ada 3 kasus. Masing-masing untuk kasus pertama dan kedua ada 2 reaksi, sedangkan kasus yang ketiga ada 3 reaksi. Baik, untuk kasus yang pertama, ada reaksi kesetimbangan SO2 ditambah setengah O2 untuk kesetimbangan menjadi SO3. Kita tentukan K-nya, atau kita tuliskan sebagai K1. Maka untuk K-nya ini adalah konsentrasi dari SO3 dibagi dengan konsentrasi SO2 dikalikan konsentrasi O2 dipangkatkan setengah. Disesuaikan dengan yang ada di sini. Kemudian jika reaksi kesetimbangan dari yang A ini dibalik, reaksinya nanti akan terbalik seperti ini. Jadi yang ruas kanan menjadi ruas kiri, yang ruas kiri akan posisinya akan di ruas kanan.
K2-nya atau nilai ketetapannya ini nanti akan saya tuliskan sebagai K2. Nilainya adalah konsentrasi dari SO2 dikalikan konsentrasi dari O2 dipangkatkan setengah dibagi dengan konsentrasi SO3. Lalu bagaimanakah hubungan antara K1 dengan K2? Jadi kalau ditanyakan hubungan antara K1 dengan K2, maka K2 itu sama dengan 1/K1. Bisa dilihat yang di sini, K2 itu adalah 1/K1. Jadi untuk pembuktiannya dilihat pada reaksi, kemudian tentukan nilai kesetimbangannya masing-masing dari dua reaksi tersebut. Di mana reaksi 1 dengan reaksi 2 ini adalah posisinya terbalik antara ruas kiri dan ruas kanan. Baik, untuk kasus yang kedua, ada reaksi A memiliki nilai ketetapan seperti ini. Terus jika semua koefisiennya dikalikan 2. Jadi untuk reaksi yang pertama, HI kesetimbangan dengan setengah H2 dan setengah I2, K-nya adalah konsentrasi H2 dipangkatkan setengah, konsentrasi I2 dipangkatkan setengah, dibagi dengan konsentrasi HI. Kalau dia nanti koefisiennya dikalikan 2 semua, berarti menjadi 2HI, setengah H2-nya menjadi H2, setengah I2-nya menjadi I2. K2-nya berarti nanti dilihat yang di sini. Hasil kali konsentrasi H2 dengan I2 dibagi dengan konsentrasi HI dipangkatkan 2. Lalu bagaimana nanti hubungan K1 dengan K2? Hubungan K1 dengan K2, di mana K2 ini adalah kuadrat dari K1. Jadi kalau koefisiennya dikalikan 2, maka 2 ini nanti pada hubungan K1 dan K2 berfungsi sebagai pangkat. Kalau seandainya pun nanti koefisiennya untuk reaksi yang pertama dibagi setengah, ya, atau dibagi 2, atau dibagi 2 itu kan sama dengan dikalikan setengah. Maka untuk yang kelipatannya nanti posisikan sebagai pangkat. Oke, kalau seandainya kita buktikan apakah K2 sama dengan K1 kuadrat, maka nanti untuk K1 ini nilainya bisa kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan, berarti pangkat dari H2 ini kan setengah. Setengah kalikan 2 kan berarti 1. Kemudian untuk pangkat dari I2 itu adalah setengah dikalikan 2, ini 1. Konsentrasi HI yang awalnya tidak ada kelipatan atau tidak ada pangkat, kemudian dikuadratkan, ini nanti menjadi 2. Maka terbukti bahwasannya jika untuk semua koefisien pada suatu reaksi dikalikan 2, maka nanti hubungan K1 dengan K2 adalah K2 sama dengan K1 kuadrat. Nah, terus untuk kasus yang ketiga, ada 3 reaksi. Reaksi A, B, dan C, di mana masing-masing memiliki nilai ketetapannya. Nah, reaksi yang ketiga atau reaksi yang C ini merupakan penjumlahan dari reaksi A dan B. Oke, kita cek. Reaksi yang A, 2NO ditambah O2 membentuk keseimbangan menjadi 2NO2. Memiliki nilai ketetapan sama dengan konsentrasi NO2 dikuadratkan dibagi hasil kali dari konsentrasi NO yang dikuadratkan dikalikan konsentrasi O2. Terus untuk yang B, 2NO2 membentuk kesetimbangan dengan N2O4. Ini untuk nilai ketetapannya saya tuliskan sebagai K2. Rumusnya nanti seperti ini, konsentrasi dari N2O4 dibagi konsentrasi NO2 dipangkatkan 2. Terus untuk yang C, 2NO ditambah O2 membentuk kesetimbangan menjadi N2O4. Ketetapannya atau tetapan kesetimbangannya dituliskan sebagai K3, sama dengan konsentrasi N2O4 dibagi konsentrasi NO dipangkatkan 2 dikalikan konsentrasi O2. Nah, sekali lagi di sini sudah ada keterangan bahwasanya reaksi C merupakan jumlah reaksi A dan B.
Hubungan ketiga reaksi tersebut adalah K3 sama dengan K1 dikalikan K2. Kita buktikan. Tadi dituliskan bahwasanya untuk reaksi C atau reaksi yang ketiga adalah penjumlahan dari reaksi A dan B. Di sini sudah saya tuliskan untuk reaksi A dan B seperti ini. Kita jumlahkan. Ternyata pada ruas kiri dan kanan untuk reaksi A dan B ada yang sama, yaitu senyawa NO2. Memiliki besaran yang sama atau koefisiennya sama. Maka kita coret seperti ini. Setelah kita cek, ternyata tidak ada lagi senyawa yang sama dari ruas kiri dan ruas kanan dari reaksi A dan B, maka langsung kita jumlahkan. 2NO turun di ruas kiri, O2 juga turun di ruas kiri, N2O4 turun di ruas kanan. Nah, kalau seandainya untuk 2NO ditambah O2 menjadi N2O4, ini nanti kan kesetimbangannya atau tetapan kesetimbangannya kan nanti akan sama dengan yang atas. Nah, seperti ini. Ini 2NO. Ini reaksi yang ketiga dari hasil penjumlahan. Ini dari data yang di atas. Nah, K3-nya seperti ini. Bagaimana kalau misalkan K1 dengan K2 dikalikan untuk membuktikan apakah hasilnya sama dengan K3? K1 atau ketetapan kesetimbangan untuk reaksi A, ini seperti ini, saya tuliskan ulang. K2 atau tetapan kesetimbangan untuk reaksi B, seperti ini. Nah, ini kan ada yang sama untuk penyebut dan pembilang. Maka nanti bisa dicoret. Membentuk suatu persamaan yang baru. Di mana persamaan yang baru ini ternyata sama dengan nilai dari K3. Berarti terbukti bahwasannya untuk K1 dikalikan K2 itu adalah K3. Baik, itulah penjelasan untuk derajat disosiasi dan hubungan antara 2K atau lebih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.